Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Maharesi Satrio Nugroho Jati Hidayatul Ayis dengan NIM 1905520183 ingin mempresentasikan hasil kerja saya atau hasil pekerjaan saya mengenai presentasi dengan materi wawancara dan interogasi pada teknik audit investigatif. Dalam mata kuliah audit investigatif, di mana dosen pengampu dalam mata kuliah ini adalah Pak Arif Himawan Dwi Nugroho. Seperti itu. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan pengakuan dan kejujuran mengapa saya berkuliah di kampus Unisbank atau kampus tercinta ini pada program studi akuntansi. Yang pertama, Unisbank adalah salah satu kampus yang bagus menurut saya dan terjangkau oleh mahasiswa atau siswa calon mahasiswa yang ada di Semarang dan sekitarnya, entah Demak, Kendal, dan sebagainya, bahkan Pati juga dapat dijangkau oleh Unisbank. Lalu yang kedua, Unisbank memiliki fakultas yang beragam, tapi saya masuk pada Fakultas Ekonomi Akademi Bisnis karena jurusannya memiliki akreditasi yang baik. Karena untuk prodi manajemen memiliki akreditasi yang baik, lalu juga akuntansi memiliki akreditasi yang baik, sehingga mendorong saya untuk berkuliah di sini. Karena dan selain itu juga menurut saya ketika saya berkuliah pada jurusan akuntansi atau dengan tema ekonomi, saya merasa bahwa untuk prospek kerja yang kedepannya akan dapat lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaannya, karena saya harap dengan lulusnya saya di Unisbank dapat membantu saya dalam mencari pekerjaan. Dan selain itu saya juga tertarik dalam himpunan mahasiswanya, di mana saya dapat mencari ilmu secara soft skill untuk belajar mengasah skill kemampuan saya dalam berbicara ataupun dalam sebagai problem solving, pemecahan masalah sesuatu dalam himpunan mahasiswa program studi akuntansi di Universitas Tikubang Semarang. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembukaan kali ini. Untuk selanjutnya saya akan masuk ke dalam materi, yaitu wawancara dan interogasi. Baik, mungkin untuk yang pertama ini ada pengantar, wawancara, dan interogasi. Jadi baik wawancara dan interogasi adalah alat untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat. Tetapi sementara wawancara dilakukan dengan suasana yang ramah dan tidak mengancam, sedangkan interogasi terjadi dalam situasi di mana interrogator terlihat seperti agresor dan tersangka korban. Jadi sebenarnya untuk wawancara dan interogasi itu memiliki tujuan yang sama, pastinya untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya. Cuman di sini yang membedakan antara wawancara dan interogasi adalah cara melakukannya, di mana wawancara biasanya dilakukan secara lembut atau secara ramah seperti itu, sedangkan interogasi itu mungkin suasananya itu lebih menuduh dari si korban untuk mendapatkan secara paksa jawaban yang sebenar-benarnya. Itu untuk pengantar dari wawancara dan interogasi. Untuk selanjutnya adalah ciri-ciri dari wawancara dan interogasi. Jadi berikut ada beberapa ciri-ciri wawancara terlebih dahulu. Yang pertama, wawancara bersifat netral atau tidak menuduh. Perbedaan utama antara wawancara dengan interogasi, sekalipun interogasi mempunyai alasan untuk percaya bahwa yang bersangkutan terlibat dalam kejahatan atau ia telah berbohong, substansi dan caranya bersifat non-akusatori ketika melakukan wawancara. Dengan cara dan nada yang tidak bersifat menuduh, investigator dapat mengembangkan hubungan yang menimbulkan rasa percaya dan hormat dengan orang yang diwawancarainya. Lalu wawancara bersifat mengumpulkan informasi. Tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi. Selama melakukan wawancara, investigator harus mengumpulkan informasi yang penting bagi investigasinya dan informasi mengenai perilaku dari orang yang wawancarainya atau behavioral information. Contoh investigative information, apa hubungan antara orang yang diwawancarai dengan orang yang tertentu yang dicurigai
merupakan otak dari perbuatan tidak pidana yang diperiksa. Contoh lain, kapan orang diwawancarai kenal dengan orang tertentu yang dicurigai. Contoh behavioral information, keterangan mengenai perilaku orang yang diwawancarai ketika ia menjawab pertanyaan. Bagaimana ia duduk, kontak mata dengan yang mewawancarainya, ekspresi wajahnya, caranya memberi tanggapan atau jawaban, pilihan kata atau kalimat, semua ini dapat memberi petunjuk apakah ia berkata jujur atau berbohong. Pada akhirnya, pewawancara harus menilai kredibilitas dari tanggapan yang diberikan oleh orang yang diwawancarainya. Hal ini utamanya dilakukan melalui evaluasi atau sikap atau behavioral response selama wawancara seiring dengan penilaian atas substansi informasi yang diberikan. Selanjutnya, wawancara dapat dilakukan pada awal investigasi. Karena tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi, tentunya semakin banyak informasi yang diketahui pemeriksa sebelum wawancara dimulai, semakin baik otomatis. Wawancara terkadang terpaksa dilakukan, meskipun pemeriksa harus mempunyai gambaran kasar tentang bagaimana kemungkinan fraud dilaksanakan, atau bahkan sebelum pemeriksa dapat mengidentifikasi bukti yang harus diperolehnya. Jadi di sini seperti ancang-ancang sebelum wawancara dilakukan, dari investigator harus memiliki informasi awal atau kayak hipotesis atau gambaran awal seperti itu. Selanjutnya, wawancara seharusnya bersifat cair, tidak terstruktur, dan bisa melompat dari satu pokok ke pokok pembicaraan lain. Jadi kayak mengalir sebenarnya untuk wawancara itu. Sebelum wawancara dimulai, pemeriksa mempunyai gambaran mengenai informasi apa yang ingin dikumpulkannya. Namun ia juga tidak boleh kaku, karena dari investigator memang tidak boleh kaku atau mengikuti aja. Jadi alur dari wawancara memang harus mengalir, berjalan seperti itu. Lalu dari investigator secara kreatif, ia harus mengembangkan pertanyaan atas informasi yang diterimanya selama wawancara berlangsung. Informasi baru mungkin tidak diduga atau diharapkannya. Pemeriksa juga harus pandai membaca suasana, misalnya untuk memutuskan menghentikan wawancara meskipun semua informasi belum diperolehnya. Lalu wawancara dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Pemeriksa terkadang mempunyai peluang menemui orang itu di kantornya atau dalam perjalanan. Mungkin contohnya sedang jalan kaki lalu dilakukan wawancara, mungkin itu bisa aja. Lalu bisa aja di tempat-tempat entah dalam mobil dan sebagainya. Walaupun memang idealnya wawancara dilakukan dalam suatu ruangan khusus. Selanjutnya, dalam wawancara harus ada catatan. Investigator harus membuat catatan mengenai wawancara formal atau formal interview yang dilakukannya. Wawancara formal adalah wawancara yang dilakukan dalam lingkungan terkendali atau control information. Mencatat mempunyai beberapa kegunaan. Bukan saja ada pendokumentasian, tetapi mencatat juga menyebabkan investigator memperlambat proses bertanya. Ini memungkinkan investigator mengamati perilaku dari orang yang diwawancarainya. Pemeriksa perlu mengetahui bahwa seseorang lebih mudah berbohong ketika pertanyaan diajukan dengan kecepatan tinggi, seperti tembakan yang dilepas dari senapan otomatis. Mengatur tanya jawab yang diselingi masa hening yang panjang memberi peluang bagi yang diwawancarai untuk berpikir mengenai tanggapan yang bersifat menyesatkan atau deceptive response. Pada gilirannya, ini akan menyebabkan kecemasan yang terlihat dalam gejala tingkah laku menipu atau behavior symptom of deception. Juga kalau yang diwawancarai adalah orang yang tidak bersalah, ia bisa bingung menghadapi pertanyaan yang diajukan dengan kecepatan tinggi. Catat hasil wawancara dari awal sampai akhir, lalu jangan sporadis atau kadang-kadang dicatat, kadang-kadang tidak, sehingga catatannya terputus. Mencatat secara sporadis memberi kesan kepada orang yang diwawancarai bahwa jawaban tertentu penting sehingga dicatat oleh investigator. Ketika ditanyakan pertanyaan lain yang terkait dengan jawaban yang dicatat, ia menjadi ekstra hati-hati. Mencatat secara sporadis akan menghambat arus informasi selama wawancara.
Baik, selanjutnya adalah ciri-ciri interogasi. Interogasi itu bersifat menuduh. An interrogation is accusatory. Seseorang yang bersalah tidak akan memberi keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya secara sukarela, kecuali apabila ia yakin bahwa investigator juga mempunyai keyakinan tentang kesalahannya. Karena itu, pernyataan yang bersifat menuduh seperti, Akbar, saya tidak punya keraguan sedikit pun bahwa Anda yang merencanakan tindak pidana korupsi ini, sangat diperlukan untuk melihatkan keyakinan investigator. Jadi harus pede dalam menuduh orang. Bandingan jika pertanyaan berbunyi, Akbar, saya pikir Anda mungkin terlibat dalam merencanakan tindak pidana korupsi ini, itu seperti masih belum yakin akan pernyataannya. Jadi karena interogasi bersifat menuduh, memang secara kalimat harus menusuk dari si korbannya, seperti itu. Dengan pertanyaan yang tadi, yang diinterogasi dengan cepat membaca bahwa ada ketidakpastian di benak si investigator mengenai keterlibatannya dalam merencanakan tindak pidana korupsi. Selanjutnya yang diinterogasi ini semakin yakin bahwa sikap yang harus diambilnya adalah membantah keterlibatannya. Lalu yang selanjutnya adalah interogasi dilakukan dengan persuasi yang aktif. Interogasi dilakukan karena investigator percaya bahwa dalam wawancara sebelumnya yang bersifat non-akusatori, orang itu telah berbohong. Kalau interogasi dilakukan dengan cara bertanya dan bertanya terus, sangat tidak mungkin investigator akan mendapatkan keterangan yang berisi kebenaran. Untuk membujuknya menceritakan kebenaran, investigator menggunakan taktik membuat pernyataan. Jadi seperti tadi, memang pernyataan yang dilemparkan kepada tersangka. Jadi bukan pertanyaan tapi pernyataan, dan bukan mengajukan pertanyaan. Taktik ini mendominasi seluruh interogasi. Sebelum seorang mengaku bersalah, pertama ia harus bersedia mendengar pernyataan-pernyataan yang dibuat investigator. Selanjutnya, interogasi bertujuan untuk mengetahui informasi sebenar-benarnya. Tujuan interogasi adalah mengetahui yang sebenarnya. Memang seperti itu. Artinya, apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud sebenarnya, dan seterusnya. The purpose of interrogation is to learn the truth. Ada persepsi bahwa tujuan interogasi adalah mendapatkan pengakuan bersalah atau confession. Ini keliru. Contoh nih, seseorang yang sedang sial, ia dikira berbohong dalam wawancara sebelumnya. Karena itu selanjutnya ia diinterogasi. Setelah diinterogasi baru ketahuan ia tidak bersalah. Dalam hal ini interogasi seolah-olah gagal mendapat pengakuan bahwa orang itu bersalah. Namun ia sebenarnya berhasil. Interogasinya mengungkapkan kebenaran bahwa orang yang dicurigai ternyata tidak bersalah. Selanjutnya, interogasi sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Jadi ini salah satu goalnya apabila melakukan interogasi, mendapatkan pengakuan seperti itu. Pada contoh ini, keberhasilan interogasi bukan diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan dalam mengetahui siapa yang sebenarnya bersalah. Selanjutnya, interogasi dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol. Interogasi dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol atau terkendali control environment, bukan di sembarang tempat, karena memang beda seperti wawancara tadi yang bisa dilakukan di jalanan dan sebagainya, sedangkan interogasi memang harus di tempat dengan set tempat yang tidak ada gangguannya atau tidak dapat diganggu dari luar. Taktik persuasi yang digunakan seperti dijelaskan sebelumnya memerlukan lingkungan yang ada privacy. Jadi memang perlu privacy dalam interogasi, tidak terganggu orang yang lalu lalang dan bebas dari halangan lain seperti suara bising dan di tempat umum. Biasanya di interogasi dilakukan di tempat yang kedap suara atau tidak dapat diganggu oleh orang luar seperti itu. Lalu selanjutnya, interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. An interrogation is conducted only when the investigator is reasonably certain of the suspect guilt. Investigator hanya mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Alasan ini mungkin berupa perilakunya selama wawancara, keterangan yang berubah-ubah sebagai tanggapan atas pertanyaan yang sama, adanya petunjuk bahwa ia berbohong, dan lain-lain. Interogasi tidak boleh dilakukan sebagai alat atau cara utama untuk menilai jujur
atau tidaknya seseorang, penilaian ini seharusnya dapat dicapai dalam wawancara yang bersifat tidak menuduh. Jadi apabila seseorang dalam investigasi, memang investigator memang perlu informasi yang benar-benar valid sehingga informasi tersebut bisa dituduhkan ketika terjadinya interogasi di dalam suatu ruangan. Jadi memang perlu ancang-ancang juga. Sama halnya seperti wawancara, cuman di sini interogasi mendapatkan informasinya memang harus lebih valid seperti itu sehingga bisa dituduhkan kepada tersangka. Selanjutnya, investigator tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya dan berketetapan hati atau komit untuk tidak beringsut dari posisi itu. Membuat catatan terlalu dini akan mengingatkan tertuduh bahwa keterangannya akan merugikan dirinya. Bahkan para pakar menyarankan bahwa bukan saja catatan dibuat sesudah tertuduh sepenuhnya mengakui apa yang sebenarnya terjadi, pengakuan itu juga harus disaksikan investigator lain. Barulah setelah ada pengakuan yang disaksikan investigator lain, investigator mendokumentasikan pengakuan tersebut dan segala perincian dari pengakuannya. Jadi sebelum dari persetujuan antara tersangka dengan investigator terjadi, kalau memang dari tersangka belum bisa memberikan keyakinan untuk memberikan pernyataan sebenar-benarnya, maka catatan belum bisa ditulis. Jadi apabila memang perlu ditulis, dari tersangka harus benar-benar menyatakan bahwa dia sudah bersedia untuk menceritakan yang sebenar-benarnya kejadian yang terjadi, siapa pelakunya, dan hari apa dan sebagainya, alur dari kejadian-kejadian kecurangan tersebut. Nah, itu sudah bisa dilakukan yang namanya untuk melakukan catatan dalam interogasi. Selanjutnya adalah cara melakukan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, bahkan sebelum ada kontak dengan orang yang dicurigai atau diduga melakukan fraud atau kecurangan, investigator harus menguasai semua fakta yang terkumpul dengan baik. Investigasi umumnya dilakukan oleh suatu tim yang terdiri atas beberapa investigator. Mereka bersama-sama menganalisis dan mendebatkan fakta-fakta yang terkumpul, membuat rekaan atau dugaan sementara atau hipotesis seperti penelitian. Investigator yang akan melakukan wawancara harus menguasai fakta dan memanfaatkan sepenuhnya fakta-fakta ini. Ia harus memisahkan fakta dari apa yang masih bersifat dugaannya atau dugaan rekan-rekannya. Kalau tidak, dalam wawancara, pelaku akan cepat mengetahui fakta-fakta yang belum diketahui investigator. Lalu wawancara harus dimulai dengan orang-orang yang diduga paling kecil menjadi pelaku atau ikut serta dalam melakukan fraud. Dilanjutkan dengan orang-orang yang karena alasan pribadi ingin menjadi whistleblower. Dan diakhiri dengan mereka yang diduga menjadi perencana atau otak dari tindak pidananya. Untuk selanjutnya, penyebab dilakukan urutan wawancara yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi pada tahap awal belum banyak fakta yang terkumpul atau bisa dibilang masih ancang-ancang dari para investigator dalam mengumpulkan informasi-informasi yang masih menjadi dugaan. Jadi kalau wawancara dimulai dengan orang yang diduga menjadi pelaku atau perencana, maka ia cepat mengetahui fakta yang belum diketahui investigator. Sebaliknya, orang yang tidak bersalah akan mengisi investigator dengan fakta-fakta penting secara terbuka. Jadi karena dia tidak merasa bersalah, jadi mereka open aja, saya nggak salah kok. Jadi kalau kamu pengen informasi yang saya ketahui, saya nggak masalah. Seperti itu contohnya. Termasuk motif dan peluang untuk terjadinya fraud. Lalu yang kedua, itu mengetahui banyak orang yang sudah diwawancara sebelumnya. Pelaku tidak bisa mengendalikan apa yang bisa dan apa yang sebaiknya tidak diungkapkan kepada investigator dalam wawancara. Lebih sulit mengatur persesuaian atau konsistensi dalam kebohongan, sekalipun melalui persekongkolan
Ini memudahkan investigator mendapatkan informasi penting yang selanjutnya dikembangkan dalam interogasi. Dari penjelasan yang saya jelaskan dari 2 poin ini memang terlihat sederhana dan sepele, namun masih sering terjadi investigasi-investigasi di mana investigator mengabaikan urutan ini dan langsung ingin mewawancarai tokoh pelaku atau pelakunya itu terlalu cepat. Misal nih, dalam kasus korupsi, negara yang dirugikan atau menjadi korban atau victim dalam fraud tertentu, misalnya Ponzi scam atau skema Ponzi, korbannya bisa banyak orang atau perusahaan. Dalam kasus ini, di mana korbannya banyak, lakukan wawancara dengan para korban ini terlebih dahulu. Para korban merupakan sumber informasi yang sangat penting. Juga perselesaian di antara keterangan mereka yang saling tidak mengenal mengindikasikan keandalan informasi itu. Jadi memang contoh kecilnya, jika dalam sebuah usaha itu melakukan skema Ponzi, karena sebelumnya ada kasus mengenai VTube atau aplikasi VTube itu di dalamnya itu melakukan bergerak dengan skema Ponzi. Lalu juga ada kasus seperti TikTok Cash, di mana TikTok Cash itu memainkan money game, seperti permainan uang yang berputar-putar untuk mencari korbannya secara terus-menerus seperti itu. Lalu seringkali ketika tidak ada bukti kuat mengenai pelaku, bukti petunjuk jangan diabaikan. Contoh, suatu fraud terjadi di bank, di mana rekening koran nasabah-nasabah tertentu didebet, padahal mereka tidak melakukan pengeluaran apapun. Dari segi pemrosesan cek di bank itu ada petunjuk bahwa teller tertentu yang melakukan. Namun secara kebetulan teller itu adalah istri seseorang yang kaya, yang sendiri mempunyai tabungan dengan saldo yang lebih besar dari jumlah fraud. Investigator mendalami bukti petunjuk melalui wawancara. Beberapa sampel dari cek yang diproses teller itu ditanyakan secara sama. Teller itu akhirnya mengakui perbuatannya, yang katanya didorong oleh keinginannya membantu biaya pengobatan ibunya yang menderita kanker. Ia menambahkan bahwa suami yang kaya sangat membenci ibu mertuanya. Ini adalah salah satu contoh dalam kasus fraud yang bisa dilakukan untuk interogasi pada pelaku. Lalu penjelasan selanjutnya, seorang investigator mungkin saja menjadi begitu yakin dengan fakta yang diterimanya dari seseorang. Dalam wawancaranya, ia menggunakan bahasa yang kasar dan nada yang tinggi menyalahkan orang yang diwawancarai. Sedangkan wawancara seharusnya kan bersifat lembut, tidak seperti interogasi. Investigator lain dalam timnya terpaksa mengoreksinya dengan wawancara susulan. Tim ini belum mempunyai bukti yang cukup untuk meningkatkan wawancara ke interogasi. Jadi dalam tingkatannya, apabila ingin melakukan interogasi itu harus dilakukan wawancara. Jadi ada tingkatannya terlebih dahulu. Apabila memang dari kasus tidak ditemukan jalan keluar atau sebagainya, atau lampu hijau untuk mendapatkan kebenarannya, mungkin dari level wawancara bisa dinaikkan ke level interogasi. Dalam kasus seperti itu, investigator kedua harus berupaya menenangkan orang yang diwawancarai, kalau perlu berempati dengannya atau kekasaran investigator pertama seperti itu. Lalu dalam pertimbangan juga interogasi, pertimbangan juga keletihan fisik dan psikologis dari investigator yang bekerja berhari-hari, bahkan mungkin berbulan-bulan mewawancarai berpuluh-puluh orang dengan berbagai temperamen dan kepribadian. Keletihan ini bisa mendorong memusatkan tuduhan pada seseorang atau orang-orang tertentu dengan mengabaikan bukti yang lain. Sewaktu mewawancarai seseorang, catat detail yang diberikan tanpa menginterupsinya. Jadi jangan memotong pernyataan yang sedang orang buat, yang sedang diwawancarai dibuat. Kalau ada yang perlu ditanyakan, tanyakan setelah ia selesai menjawab. Contohnya,
yang diwawancarai mungkin menyebut suatu nama baru atau samaran deh. Dan investigator menginterupsinya dengan pertanyaan siapa dia. Jawab sederhananya, contohnya Akbur. Jadi Akbur itu adalah nama samaran dari Akbar Burhani yang dikenal oleh si investigator sebagai manajer akuntansi. Namun pertanyaan sederhana ini merupakan interupsi yang mengganggu proses berpikir dan berkomunikasi dari orang yang diwawancari, sehingga mungkin ada hal-hal yang penting yang terlewatkan. Jadi hindari interupsi dalam wawancara karena mungkin itu akan mengganggu jawaban dari orang yang diwawancarainya, di mana mungkin akan terlewat beberapa poin-poin penting yang harus disampaikan. Lalu beri kesempatan seluas-luasnya kepada orang yang diwawancarainya untuk memberikan detail dari keterangan yang diberikannya dengan caranya. Misalnya orang itu ingin membuat sketsa dari ruangan kerja atasannya, di mana meja kerjanya lemari besi tempat penyimpan uang dan dokumen berharga, di mana komputer, ciri-ciri istimewa dari alat-alat yang dipergunakan, dan lain-lain. Sketsa ini mungkin penting sewaktu pemeriksa mencocokkannya dengan pengamatan fisik atau sewaktu melakukan penggeledahan. Ketika wawancara tentang fakta-fakta sekitar kasus itu, tanyakan apa yang menurut dia terjadi atau mungkin terjadi. Siapa pelakunya, lalu mengapa. Teman-teman sekerja sangat mengenal satu sama lain. Mereka menghadapi masalah yang sama atau diketahui di antara mereka. Mereka mempunyai konflik pertemanan atau sebaliknya, intrik dan dendam. Mereka bisa merupakan pengamat yang baik atau yang bias. Keterangan yang diberikan dalam wawancara menceritakan tentang orang lain, tetapi juga mencerminkan orang yang memberikan keterangan. Obrolan kecil atau tidbit seringkali bermanfaat bagi investigator dalam merencanakan strategi untuk interogasinya. Wawancara secara formal dan interogasi dilakukan dalam suasana yang menjamin privasi seseorang. Yang ada dalam ruang wawancara hanyalah investigator dan yang diwawancarai. Karena ini sifat alamiah manusia. Ketika mempunyai masalah pribadi yang ingin kita bagi dengan orang lain, kita berusaha mencari tempat yang aman atau tidak mudah didengar orang lain karena ini bersifat privasi. Jadi memang perlu tempat yang khusus, tidak diganggu oleh orang lain, seperti itu. Sifat alamiah manusia ini terkadang terlupakan oleh investigator. Sifat alamiah ini semakin menonjol apabila kita menduga seseorang melakukan suatu perbuatan pidana. Pertimbangan ini semakin mendorong perlunya ruang-ruang khusus untuk wawancara. Jadi di sini akan ada penjelasan mengenai ruang pengadaan atau ruang dilaksanakannya wawancara. Berikut adalah saran-saran dalam ruang pengadaan atau ruang wawancara atau interogasi. Yang pertama, ciptakan suasana privasi. Ruang ini harus tenang, jadi tidak ada gangguan dari yang lainnya, tidak diganggu oleh pembicaraan orang lain atau bentuk kebisingan lain seperti suara pemanggil mobil di lapangan parkir, pengeras suara di pintu tol dan lain-lain, entah sirene dan sebagainya, dan tidak ada pemandangan orang yang lalu lalang karena ini bersifat privasi. Jadi entah kita sebaiknya tidak didengarkan oleh orang yang memang tidak memiliki kepentingan dalam kasus-kasus wawancara atau interogasi. Yang kedua, ruang pengadaan ruang wawancara itu seharusnya tidak terkunci dan tidak boleh ada penghalang apapun sehingga orang yang diwawancarai dengan bebas meninggalkan tempat. Jangan memberi kesan bahwa ia berada di tempat tahanan. Jadi ini bukan interogasi karena ini bersifat wawancara. Karena yang bersangkutan bisa menuntut investigator yang tidak mempunyai wewenang atau alasan untuk menahannya. Jadi kita benar-benar tidak boleh mengekang orang yang diwawancara karena ini bersifat wawancara. Jadi tidak boleh kita mengurung seseorang untuk mendapatkan informasi secara paksa. Selanjutnya, hilangkan segala sesuatu yang bisa mengganggu, seperti dinding dengan warna-warni yang mencolok, lukisan, hiasan ruang, dan lain-lain.
barang-barang kecil seperti kunci, klip, stapler, dan lain-lain harus jauh dari jangkauan orang yang diwawancarai, sehingga tidak menjadi mainannya sewaktu wawancara berlangsung. Kalau harus ada lukisan atau tulisan yang dilakukan di dinding, tempatkanlah di belakang orang yang diwawancarai sehingga tidak dapat dilihatnya. Kalau dapat ruang ini tidak berjendela, tapi kalau hal ini tidak dapat dihindari, tempatkanlah di belakang orang yang diwawancarai. Jadi jauhkan seperti benda-benda visual seperti lukisan dan sebagainya, karena mungkin akan dapat mempengaruhi dari di orang yang diwawancarai. Lalu juga hindari untuk barang-barang kecil seperti paku dan sebagainya yang bisa mengganggu jalannya interogasi, agar si orang yang diwawancarai itu dapat fokus dengan apa yang dibicarakan. Jadi tangannya itu tetap fokus, mata dan pikirannya tetap fokus dalam tema pembicaraan dan tidak terfokus pada hal-hal atau terganggu dengan hal-hal kecil lainnya. Lalu selanjutnya ada penerangan, ruang harus cukup, tapi tidak menyilaukan mata investigator maupun yang diwawancarai. Lampu yang menyorot ke muka investigator akan menghalangi pengamatan wajah dan perilaku orang yang diwawancarai. Jadi betul, dalam wawancara itu seharusnya memang tidak boleh ada lampu yang terlalu cerah maksud saya, sehingga dapat mengganggu penglihatan orang yang diwawancara maupun yang mewawancara sebenarnya. Lalu yang selanjutnya, meminimalkan kebisingan apapun. Jangan ada telepon dalam ruangan. Telepon seluler kedua belah pihak sebaiknya dimatikan atau dibuat tanpa nada panggil, jadi di silent, dan tidak boleh ada gangguan selama wawancara dilakukan. Lalu untuk selanjutnya, kursi antara investigator dan orang yang diwawancarai berjarak sekitar 1,5 meter. Kedua orang bertatap muka secara langsung dan tidak terhalang oleh meja atau perabot kantor apapun. Kursi hendaknya tidak beroda, karena kalau beroda malah delojor, jatuh, dan sebagainya. Untuk wawancara dengan tersangka yang tidak dikenakan tahanan, kursi tersangka ditempatkan dekat pintu atau dengan akses yang mudah ke pintu. Nanti saya akan jelaskan mengenai denahnya. Lalu kursi untuk kedua orang harus dengan sandaran tegak sehingga mereka tidak bersantai-santai. Posisi santai dari orang yang diwawancarai akan menghalangi pengamatan mengenai perilakunya selama wawancara. Investigator juga harus dalam posisi duduk yang memungkinkan ia alert, terbangun, dan siaga. Sedapat mungkin ketinggian mata kedua belah pihak adalah setara, some eye level. Jadi untuk kursi itu memang dalam jarak berhadapan, dalam jarak 1,5, dan dalam kursi ini tidak boleh ada rodanya, karena investigasi memang kenapa ada kursi roda, karena kecuali memang dari yang diwawancarai dia memiliki sakit cacat atau sebagainya yang diharuskan menggunakan kursi roda, itu masih masuk akal atau make sense gitu ya. Cuman apabila dari tersangka masih sehat walafiat, maka tidak diperlukan adanya kursi roda seperti itu. Lalu selanjutnya, denah ruang wawancara yang berbeda untuk keperluan yang berbeda. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya mengenai denah ruang pengamatan atau dua denah ruang wawancara. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai denah ruang pengamatan dalam ruang wawancara maupun ruang interogasi, di mana untuk ruangan denah ini ada berukuran 3x3 meter, dan setiap denah di bawah atau yang nanti saya akan jelaskan adalah denah ruang atau wawancara untuk tersangka, di mana untuk tersangka dan investigator dalam satu ruangan. Lalu juga ada denah dengan cermin pengamat, lalu ada denah dengan orang ketiga dalam ruang wawancara, lalu ada denah dengan penerjemah atau interpreter. Lalu
Berikut adalah denah ruang wawancara atau interogasi berukuran 3x3, itu standar, ukuran standar yang akan saya bahas. Lalu seperti berikut adalah untuk denah tersangka, di mana dalam ruangan 3x3 meter itu ada tersangka dengan kursinya, ada dari pewawancara atau investigator dengan kursinya, lalu ada meja di kanan dari tersangka, lalu juga ada pintu yang berdekatan dengan tersangka, di mana memang tadi yang dijelaskan bahwasanya dalam wawancara itu tidak boleh mengekang dari orang yang diwawancarainya. Jadi dari tersangka memang didekatkan oleh pintu, jadi dari orang yang diwawancara itu merasa tidak terkekang dan bebas untuk meninggalkan ruangan apabila memang dari pewawancara ini sudah tidak mendapatkan kenyamanan dalam diskusi yang terjadi tersebut. Jadi seperti ini untuk denahnya. Untuk next slide, jadi untuk dengan cermin pengaman, jadi ruang yang bersebelahan ini lebih kecil dari ruang wawancara dan berfungsi sebagai ruang pengamatan, jadi observation room, karena ini dengan cermin pengamat ya, jadi ada cermin satu arah dari luar, jadi luar itu dapat melihat ke dalam. Di dinding ruang wawancara ditempatkan cermin satu arah. Orang yang duduk dalam ruang pengamatan dapat melihat ke dalam ruang wawancara, tetapi orang dalam ruang wawancara tidak dapat melihat ke dalam ruang pengamatan. Mikrofon tersembunyi dipasang dalam ruang wawancara sehingga pengamat di ruang sebelahnya dapat mengikuti percakapan sambil menyaksikan apa yang sedang berlangsung. Jadi ini entah dalam wawancara maupun interogasi, ini adalah ruangan yang benar menurut saya worth it ketika untuk mengumpulkan informasi. Walaupun ini seharusnya bersifat privacy, cuman karena orang luar juga memerlukan penilaian terhadap interogasi di dalam, jadi adanya denah tersebut sebagai apabila memang kasus tersebut memang perlu diketahui oleh pihak-pihak berwajib lainnya, jadi digunakan denah seperti ini. Lalu di mana khusus untuk denah ini dalam 3x3 meter ada meja, lalu ada kursi tersangka dan tersangkanya pastinya, lalu ada kursi investigator. Namun yang membedakan di sini adalah karena ini menggunakan cermin pengamat, yang artinya juga diperlukannya ruang yang lebih seperti interogasi. Di mana tata letaknya ada meja di sebelah kanan dari tersangka, lalu untuk di depan tersangka ada kursi dari investigator, di mana mereka saling berhadapan seperti itu. Mungkin di sini juga saya akan menjelaskan manfaat dari ruang wawancara yang dilengkapi dengan ruang pengamatan atau interview observation room, atau yang seperti ini dengan cermin pengamat. Jadi untuk mengamati yang ada di dalam. Jadi pengamat dapat menyaksikan sepenuhnya proses wawancara tanpa mengganggu privasi yang harus ada dalam ruang wawancara. Pengamat dapat mempelajari gejala perilaku atau behavior symptoms si tersangka. Mengamati gejala perilaku ini sangat penting untuk menyiapkan pengamat yang nantinya akan melakukan interogasi. Hal ini akan dibahas di bawah maksudnya di selanjutnya. Pengamat di ruang lain merupakan saksi ketika wanita yang diwawancarai misalnya menuduh wawancara melakukan pelecehan seksual dalam ruang wawancara. Juga saksi pria dan wanita sangat penting sebagai penangkal terhadap tuduhan penyiksaan, ancaman atau bujukan terhadap orang yang diwawancarainya. Apabila tersangka harus ditinggal sendirian dalam ruang wawancara, pengamat di ruang sebelahnya dapat melihat kemungkinan ia melarikan diri atau bunuh diri atau bersiap-siap menyerang pewawancara yang akan memasuki ruangan. Jadi memang serbaguna sekali untuk ruang denah dengan cermin pengamat ini. Orang-orang di luar sana itu, orang luar dari ruangan tersebut dapat mengamati gerak-gerik perilaku dan kejadian yang terjadi di dalam ruangan tersebut. Jadi untuk persiapan apa yang harus dilakukan selanjutnya, untuk mengamati bagaimana dari
pihak tersangka atau yang tertuduh bisa dilihat dari cermin satu arah tersebut. Lalu dalam tindak pidana yang melibatkan beberapa tersangka, ruang ini berguna untuk mengamati perilaku yang tidak tampak ketika wawancara dilakukan perorangan. Memberi contohnya, ketika dua orang tersangka dibiarkan dalam ruang wawancara dan diamati dari ruang sebelahnya. Seorang di antara mereka memberi isyarat kepada temannya untuk tidak membuka mulut. Tersangka tersebut dikeluarkan dari ruang itu dan diberitahu dalam interogasi bahwa investigator mengetahui bahwa ia telah memberi isyarat untuk tidak membuka mulut. Akhirnya kedua tersangka itu memberi pengakuan yang mereka tidak mau berikan dalam wawancara secara perorangan seperti itu. Lalu untuk undang-undang yang memperkenankan rekaman gambar dan suara video taping atas wawancara, maka rekaman yang ada dalam cermin pengamatan tersebut, yang pertama, memungkinkan investigator melakukan pengamatan selama berlangsungnya wawancara dan juga sesudahnya. Yang kedua, dapat mengganti berita acara wawancara atau memudahkan pembuatan berita acara itu atau sebagai pendukung berita acara yang ringkas. Yang ketiga, dapat menjadi bukti ketika tersangka mengklaim bahwa wawancara atau interogasi dilakukan di bawah tekanan. Yang keempat, dapat menjadi alat pelatihan bagi para investigator, maka dapat belajar sikap, ucapan, dan perilaku yang boleh dan tidak boleh ditampilkan selama wawancara atau interogasi. Lalu untuk slide selanjutnya mengenai denah dengan orang ketiga dalam ruang wawancara. Misal nih, dalam tindak pidana yang menggunakan di mana anak-anak di bawah umur menjadi korbannya, anak ini kan otomatis diperlukan pembimbingan dari orang tua atau yang walinya lah, seperti itu, yang harus ditemani. Ya walaupun meskipun hal seperti ini jarang terjadi dalam kasus-kasus kecurangan, tapi belum tentu tidak terjadi juga. Misal seandainya harus ada orang ketiga semacam ini, pengaturan tempat duduknya adalah seperti yang ada di belakang, dimana dalam orang ketiga itu di kanan meja. Jadi misal ada orang tua bersama anaknya itu di kanan meja, sedangkan untuk tersangka di kiri meja. Lalu di depan tersangka adalah investigator yang memberikan semua pertanyaan sewaktu investigasi terjadi. Oke, untuk selanjutnya adalah denah dengan penerjemah atau interpreter. Orang yang diwawancari atau pewawancara mungkin memerlukan penerjemah atau interpreter. Misalnya, jika seseorang yang diwawancari menggunakan sign language atau bahasa isyarat. Dalam hal ini, pengaturan tempat duduknya seperti yang ada di slide, di mana di meja berada di kanan tersangka, lalu untuk interpreter di kiri dari investigator, dan investigator berada di depan tersangka. Dan juga terdapat cermin satu arah untuk memantau di dalam terjadinya investigasi atau wawancara interogasi. Untuk denahnya tetap sama, di sini ada 3x3. Baik, tadi di ruangan ini adalah 3x3 untuk denahnya. Lalu mungkin saya akan menjelaskan mengenai kebijakan tempat atau denahnya. Beberapa lembaga mempunyai kebijakan mengenai tempat di mana wawancara harus dilakukan, misalnya hanya di kantor pusat atau perwakilan lembaga tersebut, dan tempat di mana wawancara dilarang dilakukan, misalnya tempat-tempat umum yang terbuka seperti restoran, apalagi tempat umum yang tertutup seperti kamar hotel atau motel. Melakukan wawancara di tempat umum yang terbuka bertentangan dengan asas privasi yang dibahas sebelumnya. Kalau hal ini diusulkan oleh tersangka, investigator sepatutnya mencurigai atau menolak usul ini. Tempat umum yang tertutup mungkin diusulkan tersangka dengan alasan privasi, tetapi tempat umum terbuka atau tertutup sesungguhnya memberikan persepsi yang negatif bagi investigator, terutama di Indonesia. Meskipun biaya restoran dan hotel sepenuhnya ditanggung investigator, kesan bahwa ia dibeli oleh tersangka tidak dapat dihindari. Seperti itu. Tadi adalah penjelasan mengenai denah-denah pada denah wawancara dan interogasi.
yang dilakukan dalam atau untuk mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan oleh investigator. Seperti itu. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai verbal behavior. Baik, di sini adalah verbal behavior subjek yang jiwanya sehat dan berinteraksi sosial secara normal akan mengalami kecemasan atau anxiety ketika ia berbohong. Kecemasan bisa timbul dari dalam karena ia tahu perkataannya tidak benar. Karena ketakutan, ia khawatir kebohongannya akan terungkap. Apapun penyebabnya, ketika subjek berbohong dalam wawancara, gejala-gejala perilakunya mencerminkan kesadarannya untuk menekan atau menghilangkan kecemasannya. Pada dasarnya, pikiran dan tubuh kita bekerja sama untuk mengurangi atau menghilangkan kecemasan tadi. Inilah konsep dasar dari evaluasi atas verbal behavior atau paralinguistic behavior dan non-verbal behavior untuk mendeteksi kebenaran atau kebohongan dalam wawancara atau interogasi. Berikut nanti saya akan berikan contoh dari pengalaman sehari-hari. Misal, bukan sehari-hari sih, misal dalam sebuah perusahaan. Contohnya, ketika masuk kantor, seseorang atasan berpesan kepada sekretarisnya, aku nggak mau diganggu pagi ini. Tidak lama ada telepon yang berdering masuk ke sekretarisnya, di mana telepon tersebut ada urusan untuk atasannya. Sekretaris ini tidak dapat menceritakan yang sebenarnya bahwa orang atau pimpinannya itu tidak mau diganggu pada hari ini. Ia menceritakan bermacam-macam kebohongan, mulai dari bapak masuk rumah sakit, bapak tidak bekerja di sini lagi, atau bapak sedang keluar kota. Namun kebohongan ini adalah kebohongan yang besar dan akan menimbulkan kecemasan yang tidak perlu, apalagi jika jawabannya ada susulan pertanyaan mengenai sakit apa, lalu juga ada berhenti kerja, memang kerja kemana selanjutnya, lalu sejak kapan, terus kerja apa, lalu dan sebagainya, atau ke kota mana. Kemungkinan besar sekretaris akan memilih jawaban yang menimbulkan kecemasan kecil, seperti bapak sedang menerima telepon lain, atau lebih baik bapak sedang tidak available, istilah Inggris yang disukai sekretaris sekarang. Kebohongan sekecil apapun yang diucapkan sekretaris tadi menimbulkan kecemasan atau anxiety yang terbaca dari tanda-tanda perilaku paralinguistik atau telltale paralinguistic behavior, seperti pada periode hening sebelum ia memberi jawaban, atau ada gerak tubuh tertentu non-verbal behavior seperti tangan menyentuh muka. Paralinguistic behavior atau non-verbal behavior tadi membantu mengurangi kecemasan yang dialami sekretaris. Ketika harus menjawab pertanyaan dalam suatu wawancara, subjek mempunyai 4 pilihan: berbohong, deception, mengelak atau menghindar, evasion, mengakui secara tersamar, omission, atau menceritakan apa adanya, truth. Keempat pilihan ini akan saya bahas selanjutnya. Maksudnya setelah ini, untuk pembahasan ini, subjek yang berbuat salah ditanya, apakah Anda menggelapkan uang perusahaan? Kalau mengakui dengan sebenarnya, ya, saya menggelapkan uang perusahaan. Ia mengatakan the truth, dan ini tidak menimbulkan kecemasan karena dia sudah mengaku. Otomatis kan, ya udahlah, ya udah ketahuan, saya juga udah mengaku, jadi tidak perlu ada yang perlu ditutup-tutupi. Jadi saya udah lega, habis ini masuk penjara. Lalu pilihan berikutnya menjauh dari truth, meskipun belum tentu terlalu jauh, tapi dari omission, pilihan ini adalah evasion. Dalam evasion tersirat ungkapan tidak bersalah tanpa menyatakan secara tegas. Jawabannya adalah, kenapa aku harus berbuat hal-hal semacam itu, atau emangnya kau kira aku ini siapa? Ini seperti kayak membalas pertanyaan dengan pertanyaan. Bagi subjek itu, ia tidak berbohong, tingkat kecemasan lebih tinggi dari omission. Pilihan keempat, berbohong habis-habisan. Tidak, aku tidak menggelapkan uang perusahaan, jawab si subjek, tingkat kecemasannya paling tinggi. Ini berbohong, dia melakukan tapi berbohong. Otomatis kecemasan manusia itu secara sifat alamiah akan terbakar, sehingga dia paling cemas jika dia melakukan kebohongan. Sifat manusia adalah menghindari kecemasan. Kecemasan tidak dapat diterima dan tidak dikehendaki.
Kalau harus berbohong, subjek akan memilih omission atau paling tinggi evasion. Kalau terpaksa, ia memilih deception. Semua ini menimbulkan kecemasan dengan derajat kecemasan yang meningkat. Hanya dengan menceritakan the truth, tidak ada kecemasan, seperti dijelaskan di atas. Upaya menekankan kecemasan ini terungkap dalam paralinguistic behavior dan non-verbal behavior. Perilaku inilah yang diamati investigator yang berpengalaman. Subjek yang jujur akan memberi jawaban langsung. Subjek yang berbohong berusaha menghindari memberi jawaban. Lalu saya akan memberikan contohnya, misal ada pertanyaan dan jawaban dari investigator berkenaan dengan menghilangnya seseorang. Misal nih pertanyaannya, kapan kamu melihat korban Akbar? Jawaban yang pertama, hari Jumat 14 Juli sepulang kantor jam 5. Ia mengantarkan saya pulang, kami tidak tiba di rumahku sekitar pukul 6. Itulah pertemuan kami yang terakhir. Lalu jawaban 2, Akbar dan saya bergantian membawa mobil. Hari Jumat itu adalah giliran dia. Kami tiba di rumahku pukul 6. Sepintas lalu, jawaban 1 dan 2 kelihatan sama. Namun investigator yang berpengalaman dapat membaca bahwa subjek pada jawaban 2 menjawab pertanyaan. Jadi jawabannya tidak menjawab on point atau yang dimaksudkan dalam pertanyaan yang diberikan investigator. Secara tegas, jawaban 1 mengungkapkan secara rinci apa yang terjadi, urutannya, alurnya, dan sebagainya, dan dijelaskan secara jelas kepada investigator sehingga dapat dipahami alur terjadinya. Lalu apabila asumsi atau subjek kadang memanfaatkan kelangan investigator tanpa kecemasan yang berarti. Taktik menghindar juga dilakukan dengan menjawab pertanyaan dengan pertanyaan yang sesungguhnya tidak relevan. Kenapa Anda pikir saya akan melakukan hal semacam itu? Memangnya saya sebodoh itu? Diberikan pertanyaan, menjawab pertanyaan. Cara lain adalah berbohong dengan menunjuk pada sesuatu. Lying by referral. Perhatikan, dengarkan untuk contoh wawancara berikut. Saya bertanya, apakah Anda mengambil berkas akuntansi bulan Agustus 2006? Si tersangka menjawab, rekanmu sudah menanyakan hal itu, sudah kujawab pertanyaannya. Aku tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Dalam wawancara di atas, subjek tidak berbohong, atau orang yang tersangka tidak berbohong. Ia berbohong kepada investigator sebelumnya yang menanyakan hal yang sama. Dalam wawancara sebelumnya, ia berbohong dengan menyatakan, aku tak tahu apa-apa tentang hal itu. Dalam wawancara kedua, ia tidak berbohong. Dalam artian itulah yang memang dikatakannya dalam wawancara pertama. Dalam wawancara kedua, ia berbohong dengan merujuk ke wawancara pertama. Itulah lying by referral. Subjek yang jujur akan membuat bantahan secara luas, sedangkan subjek yang berbohong akan menyempitkan bantahannya. Subjek yang jujur mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Subjek yang berbohong mencari-cari celah kebenaran di antara kebohongan yang besar. Karena itu, subjek yang jujur akan membuat pernyataan berikut tanpa ragu-ragu. Saya yakin aku tidak mencuri apapun. Saya tahu dengan pasti tidak ada urusanku dengan korupsi yang sedang diusut. Itu adalah jawaban-jawaban pasti yang sangat tegas dan sangat yakin bahwa dia tidak melakukan tidak melakukan fraud, dan itu adalah jawaban-jawaban jujur yang membuat pernyataan tanpa ragu-ragu. Dalam interogasi, kita harus berhati-hati dalam menerapkan pengamatan ini. Misalnya dalam penyampaian keterangan pers yang sudah disiapkan, contoh keterangan pers yang berbunyi, sebagai pejabat negara yang setia mengabdi kepada bangsa ini, saya ingin menandaskan bahwa saya sama sekali tidak terlibat dengan penggelembungan nilai dalam pengadaan barang-barang. Keterangan semacam ini tidak berbeda dengan adegan pemain sinetron yang menghafalkan naskah dan melatihnya berulang-ulang sampai ia mampu menjiwai adegan tadi. Dalam wawancara dadakan, wawancara yang tidak disiapkan lebih dulu, subjek yang berbohong akan membantah celah-celah tertentu dalam pertanyaan investigator atau wartawan. Ia yang mengetahui informasi tentang perbuatannya, mana yang benar dan mana yang berbohong. Coba dengarkan wawancara yang akan saya ucapkan. Apakah Anda mencuri kiriman uang untuk pengisian ATM? Saya tidak mencuri kantong-kantong uang untuk ATM. Apakah Anda mencuri uang dari pengunjung PRJ atau Pekan Raya Jakarta? Saya tidak mempunyai uang orang itu.
Apakah Anda mengancam teller di bank itu dengan pistol? Saya tidak punya pistol. Dalam wawancara pertama, subjek tidak membantah mencuri uang untuk pengisian. ATM yang dibantahnya adalah titik-titik mencuri kantong-kantong uang untuk ATM. Dalam wawancara kedua, subjek tidak membantah mencuri uang dari pengunjung PRJ. Yang dibantahnya adalah ia masih mempunyai uang orang itu korbannya. Dalam wawancara ketiga, subjek tidak membantah mengancam teller di bank itu dengan pistol. Yang dibantahnya adalah ia mempunyai pistol. Ia mempunyai pistol karena pistol itu milik bos pelindungnya. Wow. Perhatikan, investigator harus jeli melihat celah-celah yang dibantahnya untuk mengetahui apa yang sesungguhnya tidak dibantahnya. Dia tidak berbohong, tapi memang permainan kata sebenarnya. Subjek yang jujur menyampaikan jawaban dengan penuh percaya diri. Subjek yang berbohong mengibui keterangannya dengan catatan-catatan tertentu. Lihat contoh atas pernyataan pers yang dibuat pejabat. Ia berlindung di balik kata imbuhan catatan penjabat negara yang setia mengabdi kepada bangsa ini. Yang benar. Tanggapan dengan catatan qualified response sering kita dengar dari pejabat sipil dan militer kita ketika terjadi korupsi atau kejahatan lain. Salah satu bentuknya adalah menjawab pertanyaan dengan mengutip undang-undang atau aturan internal lembaga, aturan good corporate governance, kode etik, dan ajaran agama. Ini semua adalah yang seharusnya das sollen. Padahal pertanyaannya mengenai apa yang sesungguhnya terjadi. Jadi das sein. Dalam kosakata Inggris, hal di atas hal sebelumnya maksudnya disebut generalization statement, pernyataan yang dibuat oleh subjek yang berbohong untuk membuat penjelasannya kelihatan atau kedengaran kredibel seperti as a rule, generally, typically, as a matter of habit, I like to, the policy states. Baik, mungkin itu adalah penjelasan mengenai verbal behavior yang dapat diketahui investigator secara verbal dari permainan kata yang dilakukan oleh tersangka. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai paralinguistic behavior. Baik, untuk paralinguistic behavior adalah ciri-ciri percakapan tertentu. Ini adalah paralinguistic behavior inilah yang harus diamati investigator. Kalau saluran verbal dapat dikendalikan, maka saluran paralinguistik agak lebih lepas kendali. Saluran ini juga lebih sedikit terkontaminasi oleh faktor-faktor eksternal dibandingkan dengan saluran verbal. Karena itu, paralinguistic behavior merupakan sumber terbaik untuk mendeteksi kebohongan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis paralinguistic behavior. Yang pertama ada response latency. Response latency menunjukkan rentang waktu antara kata terakhir dari pertanyaan investigator dengan kata pertama dari jawaban subjek. Dalam NSA Study, respon latency rata-rata untuk subjek yang jujur adalah 0,5 detik. Sementara itu untuk subjek yang berbohong adalah 1,5 detik. Jelas bahwa tanggapan yang tertunda untuk pertanyaan yang sederhana patut dicurigai. Response latency tentunya berbeda antara satu subjek dan subjek lainnya. Karena itu dalam mengamati paralinguistic behavior, kita perlu mengetahui respon latency dari subjek yang bersangkutan untuk pertanyaan sederhana yang netral. Contoh, di mana Anda tinggal? Respon latency ini dijadikan patokan untuk mengukur responsi latency terhadap pertanyaan yang juga sederhana. Tapi bagi subjek mengandung bahaya seperti siapa yang mengantar uang suap ke rumah Anda? Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada early response atau jawaban lebih awal. Langsung cacat. Kategori lain dari paralinguistic behavior yang berkaitan dengan ukuran waktu dari suatu jawaban response time adalah early response atau jawaban lebih awal. Umumnya jawaban lebih awal merupakan reaksi dari subjek yang jujur dan terlanjur gugup pada awal wawancara. Subjek yang jujur akan mengulangi jawabannya lebih awal tadi saat investigator menyelesaikan pertanyaannya. Itulah perbedaannya dengan early response yang diberikan subjek yang berbohong. Ketika memberikan early response, subjek yang berbohong tidak mengulangi jawaban itu saat investigator menyelesaikan pertanyaannya. Mengapa? Subjek yang berbohong sangat segan menjawab pertanyaan yang memojokkan. Sekali memberikan jawaban yang terlalu awal, ia merasa sudah menjawab dan tidak perlu mengulangi jawabannya. Jawaban awalnya sebenarnya merupakan respon untuk membantah atau denial respon. Jadi denial defense, membantah. Tanda-tanda berbohong sangat perlu diperhatikan. Ketika early respon terjadi pada pertengahan dan atau akhir wawancara, pada saat-saat ini kegugupan subjek yang jujur sudah mereda. Ia hanya gugup pada awal wawancara. Namun sebaliknya, subjek yang berbohong merasa semakin terpojok saat terjadinya investigasi. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada respon length.
atau panjangnya jawaban. Secara statistik, penelitian menunjukkan bahwa subjek yang jujur memberikan jawaban yang lebih panjang dari subjek yang berbohong. Subjek yang jujur ingin memberikan jawaban yang selengkapnya mungkin dan sering kali menawarkan informasi yang tambahan yang tidak diminta investigator. Jadi sangat baik sekali jika ada orang yang memang ingin memberikan informasi yang jujur, saksi yang jujur. Seperti itu. Isi jawaban dari subjek yang jujur juga masih dalam konteks yang ditanyakan. Ia tidak mengalihkan topik pembahasan. Sebaliknya, subjek yang berbohong memberikan jawaban singkat, sekadar memenuhi syarat. Sudah menjawab, ia khawatir memberi jawaban-jawaban yang panjang yang akhirnya justru saling bertentangan. Jawaban yang panjang dari subjek yang berbohong cenderung bersifat mengalihkan topik pembicaraan dan di luar konteks pertanyaan. Itu adalah respon length. Lalu selanjutnya ada respon delivery, penyampaian jawaban. Penyampaian jawaban terlihat dari kecepatan, rate, tinggi rendahnya nada atau pitch, dan kejelasan, clarity. Hal ini bisa jalan konsisten bersesuaian dengan apa yang dikatakan, tapi tidak bisa juga bertentangan. Ketika subjek mengungkapkan emosinya secara jujur, rate dan pitch umumnya meningkat. Misalnya, lihat bagaimana seorang ibu menceritakan kecelakaan atau kematian anaknya. Contohnya nih, tanggapannya jujur tapi dalam luapan kemarahan sering disampaikan dalam penggalan kata, clip word yang jelas, tegas, dan mantap seperti, "Hey, dengarkan, I'm not stole that money." Jadi, aku nggak mencuri uang itu, serius. Subjek yang jujur ingin investigator memahami jawabannya sehingga ia akan berbicara dengan jelas dan dengan volume yang pas. Subjek yang berbohong cenderung menjawab dengan suara pelan, tidak jelas, dan mumble. Seperti itu. Lalu ada continuity of the response, kelanjutan dari jawaban. Jawaban yang jujur mengalir dengan bebas, merupakan tanggapan yang spontan dan apa adanya. Jawaban mengalir sebagai satu alur pikir, satu kalimat disusul dengan kalimat yang lain, sambung menyambung dan tidak meloncat-loncat dari satu alur ke alur yang lain. Sebaliknya, dalam jawaban dari subjek yang bohong, ada perilaku berhenti, kemudian jalan, stop and start behavior. Misal nih, ada contoh percakapan atau contoh jawaban yang mencerminkan stop and start behavior. Apakah betul Anda dan Akbar membawa amplop berisi uang suap ke rumah Pak Fajar? Lalu sang tersangka menjawab, mereka mengatakan seandainya saya dan Akbar bersama-sama melakukan hal itu, tapi hal itu tidak benar. Saya bahkan tidak pernah. Saya tidak bertemu dengan Akbar pada hari Sabtu malam. Seperti itu contohnya. Jadi ada jeda karena dia merasa sempat keceplosan, tapi berganti lagi dengan jawaban yang lain. Selaku investigator, kita tidak bisa menebak apa yang ingin dikatakannya. Mungkin ia mau mengatakan, saya tidak pernah ke rumahnya Pak Fajar, atau saya tidak pernah bertemu Akbar. Yang kita ketahui, subjek merasa tidak nyaman menyelesaikan jawabannya. Untuk mengatasi kecemasannya, ia berhenti, ditandai periode kegentingan, dan mengubah pernyataannya dengan bantahan yang spesifik. Saya tidak bertemu dengan Akbar hari Sabtu malam. Ternyata jawabannya spesifik merupakan jawabannya yang jujur. Ia dan Akbar ke rumah Pak Fajar pada hari Minggunya. Seperti itu. Itu adalah contoh dari continuity of the response, kelanjutan dari jawaban. Selanjutnya adalah erasure behavior atau perilaku penghapusan. Dalam percakapan sehari-hari, seseorang mengatakan sesuatu yang kedengarannya mungkin tidak menyenangkan bagi lawan bicaranya. Kemudian ia mengatakan, cuman bercanda kok, diiringi gerakan alis dan senyum. Cuman bercanda kok. Gerakan alis dan senyum dalam percakapan ini mempunyai efek menghapus konotasi yang tersirat dalam ucapannya. Dalam komunikasi paralinguistik behavior, ada perilaku tentunya yang dampaknya seperti gerakan alis dan senyum seperti tertawa, batuk-batuk kecil, atau mendehem setelah mengucapkan suatu bantahan. Percakapan dalam wawancara berikut memberi contoh erasure behavior atau perilaku menghapus apa yang dikatakannya. Seperti itu. Itu adalah penjelasan-penjelasan mengenai jenis-jenis paralinguistik behavior. Baik, terima kasih atas perhatiannya yang telah diberikan oleh teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik yang setelah memberikan
waktunya dan telah merelakan paketannya untuk menonton video kali ini. Saya sangat berterima kasih atas waktu kalian, dan saya juga ada beberapa kata-kata yang bisa saya sampaikan atau memotivasi teman-teman untuk semakin berubah dan berkembang. Jadi kata-kata tersebut adalah rasa nyaman seringkali memanipulasi diri kita untuk tidak berkembang. Ada dua pilihan, memulai atau mati tanpa perubahan. Karena terkadang apabila kita sudah di zona nyaman, kita terkadang jarang keluar dari zona tersebut, dan kita tidak pernah mencoba untuk di zona lainnya yang mungkin bisa membuat kita lebih berkembang dan menambah wawasan kita. Maka dari itu, tidak peduli entah kamu berada di zona nyaman ataupun bukan, tetaplah mencoba hal lain untuk menambah wawasan dan perkembangan kemampuan teman-teman semua. Seperti itu. Saya cukupkan, terima kasih. Saya Mahari Satron Kujati Datul Ayes, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.